Situasi di Juventus, hanya 5 pemain yang tidak tersentuh. Kekalahan di tangan Benevento dengan skor tipis 0-1 membuat Juventus tergerak. Beberapa laporan mengatakan kalau klub besutan Pirlo itu berniat melakukan perombakan besar-besaran. La Gazzetta dello Sport bahkan mengklaim kalau hanya ada 5 pemain yang dianggap tidak tersentuh pada musim panas ini. Mereka adalah Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Matthijs de Ligt, Danilo, dan Arthur Melo. Kehadiran nama terakhir cukup mengejutkan, sebab mantan penggawa Barcelona itu bertanggung jawab atas gol yang bersarang di gawang Juventus saat menghadapi Benevento pada akhir pekan ini. Lebih lanjut, La Gazzetta dello Sport juga mengabarkan kalau pemain Juve selain kelima nama di atas bisa dijual. Tetapi jelas syaratnya adalah apabila pihak klub menerima tawaran yang sesuai dengan nilai sang pemain. Beberapa pemain lainnya yang kontraknya akan berakhir tahun ini nampaknya akan dibiarkan pergi. Beberapa di antara mereka sudah berusia terlalu uzur. Contohnya Giorgio Chiellini dan Gianluigi Buffon. Cristiano Ronaldo pun bisa saja dilepas pada musim panas nanti. Dengan melepasnya ke klub lain, maka Juve bisa berhemat sebesar 30 juta euro, yang merupakan nominal gaji peraih 5 trofi Ballon d'Or itu. Seandainya Juve gagal melepas Ronaldo, Dybala bisa menjadi korbannya. Sebab penyerang asal Argentina itu hanya memiliki sisa 1 tahun dalam kontraknya dan jarang bermain di musim ini lantaran sering mengalami cedera. Juventus bersikap tegas ke Paulo Dybala. Selama beberapa bulan terakhir, Juventus dan Dybala sibuk dengan diskusi mengenai perpanjangan kontrak. Kontrak yang sekarang hanya bisa menahan pemain asal Argentina itu di Turin sampai tahun 2022. Situasi ini jelas tidak menguntungkan untuk Juventus kalau kesepakatan tidak segera tercapai. Mereka harus melepaskan Dybala ke klub lain di tahun ini agar tidak kehilangan dirinya dengan status bebas transfer. Juve sendiri sedang dalam posisi yang dilema. Di satu sisi, Dybala telah menjadi ikon dan telah mempersembahkan banyak hal. Namun cedera panjang yang dialami pada musim ini cukup menjadi masalah untuk Bianconeri. Juventus sendiri dikabarkan tertarik untuk memperpanjang masa abdi mantan pemain Palermo tersebut. Namun mereka tidak bersedia untuk memberikan gaji lebih besar dari yang telah diajukan kepadanya beberapa bulan yang lalu. Menurut laporan dari Football Italia, Juventus telah menawari proposal kontrak baru. Namun proposal itu telah ditolak mentah-mentah oleh pihak Dybala pada musim panas tahun lalu. Mereka mengharapkan penawaran yang lebih dari Bianconeri, tapi Juventus tidak bersedia untuk memenuhi harapan itu. Juventus lantas bersikap tegas. Mereka tidak peduli kalau Dybala akan menerima penawaran terakhir mereka atau tidak. Jika Dybala masih bersikeras, maka pihak klub terpaksa harus menjualnya pada bursa transfer musim panas tahun ini. Wakil Presiden Juve Pavel Nedved sempat berbicara soal masa depan Dybala saat berbincang dengan DAZN. Ia berkata kalau pihak klub terbuka terhadap setiap kesempatan yang didapatkan terkait sang pemain. Dia memiliki sisa 1 tahun dalam kontraknya dan saya tidak bisa menambahkan apa yang telah dikatakan Fabio Paratici dan Andrea Agnelli. Juventus akan mengevaluasi setiap kesempatan di bursa transfer. Dybala baru mencatatkan 16 penampilan di semua kompetisi pada musim ini, lengkap dengan torehan 3 gol dan 2 assist. Seperti yang telah dijelaskan, cedera membatasi kemampuan bermain yang bisa ia dapatkan. Alasan Juventus memecat Sarri dan Allegri. Legenda sekaligus wakil presiden Juventus Pavel Nedved berbicara banyak soal apa yang terjadi di dalam internal klub, termasuk keputusan pemecatan 2 pelatih sebelum Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri dan Maurizio Sarri. Allegri bergabung dengan Juventus pada tahun 2014 sebagai pengganti Antonio Conte.
Pria berumur 53 tahun itu menukangi Bianconeri 5 musim dan mempersembahkan total 11 gelar dari berbagai ajang. Torehan tersebut belum mencakup keberhasilan Allegri membawa Juve ke babak final Liga Champions sebanyak 2 kali. Tidak bisa dipungkiri ia pantas dianggap sebagai pelatih tersukses dalam sejarah Bianconeri. Namun sayangnya Allegri tidak bisa bertahan lama. Sebelum musim 2018-2019 berakhir, ia mengumumkan akan berpisah dengan Juventus. Meskipun banyak dugaan yang menyatakan kalau dirinya dipecat oleh manajemen klub. Selepas Allegri pergi, Juve mengangkat Maurizio Sarri sebagai pelatih. Pejatus Saribal ini diajar oleh kritikan hampir selama 1 musim penuh. Namun masih mampu membawa Juve juara Serie A. Namun sayangnya kekalahan di tangan Olympique Lyon dalam ajang Liga Champions membuat Sarri harus kehilangan pekerjaannya. Manajemen mendepaknya dan menggantikannya dengan Pirlo yang masih hijau dalam dunia kepelatihan. Setelah hampir setahun berlalu, Nedved angkat bicara untuk berdiskusi keputusan berpisah dengan kedua nakoda itu. Untuk Sarri yang menjelaskan kalau ada kondisi yang membuat kedua belah pihak tidak bisa melanjutkan perjalanan. Sarri adalah sosok profesional yang hebat, pelatih luar biasa. Kami baik-baik saja, tapi ada kondisi yang tidak memungkinkan kami untuk terus bersama. Ini adalah keputusan bersama, kata Nedved kepada DAZN. Juventus harus kehilangan salah satu pelatih terbaiknya ketika Allegri memutuskan untuk mundur. Tapi Nedved mengatakan kalau tim tidak menyesali kepergian pria yang juga pernah melatih AC Milan itu. Kami melewati tahun-tahun yang fantastis bersama Allegri. Ia membuat sejarah di Juventus dan kami berpisah secara alami. Tidak ada penyesalan. Lanjutnya, Juve telah mendominasi Italia selama hampir 1 dekade. Diawali saat Antonio Conte menduduki kursi kepelatihan klub. Sekarang Conte sedang berjuang mendapatkan trofi Serie A perdananya bersama Inter. Saya tidak punya pesan untuk Conte. Dia membawa Inter ke jalur kemenangan dan tahu caranya. Persaingan itu ada dan akan selalu ada. Tapi dalam persahabatan, dia 10 poin di atas Juve dan punya kewajiban untuk menang. Pungkasnya. Cristiano Ronaldo diklaim hanya jadi beban di Juventus. Sebuah kritikan keras dilontarkan oleh Antonio Cassano kepada Cristiano Ronaldo. Menurutnya, Juve membuat kekeliruan besar dengan merekrut Ronaldo. Ia menilai permainan Juventus menjadi lebih buruk dengan kedatangan sang pemain. Juventus merekrutnya agar mereka bisa menjuarai Liga Champions. Namun bisa Anda lihat performa mereka di UCL jadi lebih buruk daripada sebelumnya, ujar Cassano. Menurut Cassano, Ronaldo hanya menjadi beban bagi skuad Juventus. Ia menilai tanpa Ronaldo pun Juve bisa tetap berprestasi di kompetisi domestik. Saya rasa Juve bisa tetap memenangkan Scudetto tanpa kehadiran Ronaldo. Jadi saya rasa ia adalah pembelian yang gagal, ujarnya. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan ucapan Cassano? Ataukah ada pendapat lain? Silakan tulis di kolom komentar.